Tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan hewan-hewan kurban terbaik versi saya, dan dari tahun ke tahun itu kan harus ada peningkatan gitu. Jadi kalau alhamdulillah sih dari dulu, dari sejak muda itu udah membiasakan untuk terus bisa memaksakan diri untuk berkurban. Nah, di beberapa tahun yang lalu, ketika 4 tahun yang lalu kalau nggak salah dengan sapi gue grandong yang hitam kelam itu, nah gue tuh menemukan hakikat arti dari sebuah pengorbanan alias proses kurban di Idul Adha gitu. Jadi pas saat itu kan gara-garanya gue tuh masuk banget ke karakter si sapinya, ngurusin, walaupun saat itu cuma 2 hari, 3 hari gitu. Pas lagi penyembelihan tuh wah sedih banget, seminggu gue galau gitu. Betul-betul sampai gue tuh menghubungi dokter animal communicator yang bisa komunikasi dengan hewan, kan itu ada ilmunya juga. Dia tuh gimana sih, gue bilang si grandong, oh ya dia tuh mengabdi banget, bla bla bla, sampai sedih, sampai nangis gitu, segitunya. Akhirnya gue ketagihan, setiap tahun gue tuh berusaha untuk mendapatkan hewan kurban terbaik dan melibatkan perasaan di dalam pengurusannya. Jadi abis grandong tuh kalau nggak salah siapa ya, Bisanggeni ya. Habis itu tahun lalu Wariso sama Golden. Nah tahun ini gue alhamdulillah menemukan beberapa ekor lainnya. Ada Condrosimo, kemudian ada Janoko, ada lagi Bomber, Niki. Nah untuk itu tuh kan gue tuh dari tahun-tahun sebelumnya juga mempersiapkan kandangnya saja udah spesial. Jadi kalau gue tuh nganggapnya tuh ini partner akhirat. Jadi gue tuh mempersiapkan kandangnya tuh spesial, makanannya, pengurusannya dan lain-lainnya tuh. Kalau gue di sini banyak banget hewan peliharaan, tapi untuk hewan kurban itu dapat spesial lagi penanganannya. Nah untuk tahun ini gue sampai bikin kandang khusus buat mereka. Bikinnya tuh 4 tempat makan. Pas udah jadi 4, gue bilang gini, kayaknya 7 bisa nih mah, gue bilang gitu kan. Seucap-ucapnya aja. Akhirnya ya udah 4. Tiba-tiba manajer gue, kurban juga, titip di sini. Kemudian teman kerja gue ada juga eksekutif produser gue, gue titip hewan gue dong di pendopo, boleh. Nah hari ini tiba-tiba gue kan pinjem buat penyembelihannya tuh ada apa, kandang jepit. Jadi yang gede itu kan biasa pakai tali, nah kalau yang agak sedang itu gue pakai kandang jepit. Pas dia nganterin sini, dia juga nganterin, ini mau nggak tapi Madura buat dikurbanin juga. Ya udah deh, ayo. Akhirnya hari ini total 7. Jadi pas sama dokter hewan gue ini, jadi yang juga Pak 7. Iya ya, pada itu asal ngomong gitu. Jadi insya Allah ada 7 sapi dewasa, kemudian ada 2 sapi mini, jadi ada 9 sapi di sini tuh. Dan tapi tidak semuanya dikurbankan karena ada 1 ekor buat tahun depan, insya Allah 2 ekor lainnya itu mau untuk dipelihara karena emang betina juga jenis kelaminnya. Jadi yang dikurbankan itu totalnya sih ada 6. 2 punya teman-teman sama manajer juga, yang lainnya ada yang buat keluarga besar gue, istri dan anak-anak, kan bisa buat 72 kan ya. Kemudian juga gue persembahkan juga ada beberapa karyawan di atas nama untuk mereka sama kakak-kakak kandung gue juga gitu. Dan itu akan semuanya dilakukan di bawah pendopo ini. Nanti dilakukannya insya Allah hari kedua, karena hari pertama gue di Bandung, hari kedua di sini. Nah itu rombongan dari Bandung sampai 1 bis lebih untuk pengurusan hewan kurbannya tersebut. Jadi alhamdulillah kalau kata orang harus ada peningkatan ya, dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor tiap tahun tuh. Kalau gue pribadi harus memaksakan diri sih gitu untuk meningkatkan kualitas nilai ibadah. Nah, bakalan galau lagi nanti ini galau itu pasti, tapi untuk tahun ini bedanya mungkin kalau kemarin itu satu tahun lalu 2 gitu, gue masih bisa membagi hati. Nah yang ini tuh kan banyak, ada 4 ekor yang udah lama di sini, ada 1 ekor terus itu 6 bulan bahkan di sini juga. Jadi gue pribadi nggak terlalu memasukkan hatinya tuh nggak kayak yang sebelumnya, tapi gue ngasih kesempatan sama kiper gue itu pengurus hewan itu. Jadi 1 sapi 1 kiper, jadi kayak 1 suster gitu, itu dipilih juga sama gue. Mereka yang beneran ini banget, belum apa-apa juga udah nangis udah. Gue juga, nah rencananya ntar malam kan kalau gue ada sesi ngobrol sama hewan kurbannya kan, ntar malam tuh gue mau ada ngobrol sama semua hewan kurban gue lah.
Ntar malam itu biasanya itu udah mulai galau. Galau tuh biasanya gue dari mulai ntar malam sampai hari udah galau gitu. Dan kayak makannya kemarin juga kan katanya sayurannya Oh iya. kiloan. Oh itu mah gitu. Jadi satu kan sapi itu rata-rata 1 ton up rata-rata ya. Jadi kalau ngasih makan hewan itu harus 10% dari berat badannya. Berarti kalau ada yang contoh semua itu kan 1,2 ton. Satu hari aja 120 kilo satu hari 1 ekor. Yang lainnya nyediain rumput nih, kiper gue sama dokter hewan gue pada kebingungan. Rumput udah mulai habis karena rebutan sama para penjual hewan kurban di sekitar sini juga. Jadi kan kita tuh tiap hari tuh beli rumput ya, nggak ngarit gratis karena nggak ada lahannya, beli tomborannya dan lain sebagainya. Bahkan kemarin kan kita bikin mukbang bareng semuanya. Jadi selalu itu tiap tahun itu kita memanjakan mereka ngasih makanan-makanan yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah makan, kayak buah-buahan mereka bisa juga. Jadi sampai satu tempat gede berempat tuh mereka, malah pertama kali malah mereka kayak ngobrol gitu, kayak cium-ciuman gitu. Ini ngapain sih, bukannya makan ya. Pengalaman pertama buat mereka juga bisa berinteraksi gitu. Dan hari ini juga kan tadi sengaja dibikinin clean gitu. Nah itu kayak tahun lalu, jadi buat kenang-kenangan mereka juga, buat penghargaan pada peternaknya juga, dan juga memberikan semangat untuk para peternak juga. Dan tahun ini juga kalau orang kan biasanya sapi-sapi impor, itu gue juga kan pakai sapi impor juga. Nah sekarang tuh ada 2 jenis sapi asli Indonesia, sapi Bali dan sapi Madura. Itu juga ternyata salah satu sapi dengan kualitas daging terbaik juga, karena perbandingan daging dengan tulangnya tuh dan lemaknya tuh, daging itu banyak banget untuk ukuran sapi Madura dan juga sapi Bali. Jadi walaupun belum terlalu populer, kalau orang itu kan limosin, wah apa gitu, itu bagus. Tapi buat para peternak Indonesia juga harus tetap semangat. Itu maksud gue. Jadi kenapa gue di kontenin itu supaya memberikan semangat kepada semuanya, para peternak, juga semangat pada semua orang untuk ikut berkurban. Dan kalau sore di jam 4 sore di sini anak-anak penuh banget, jumpa fans. Itu dari tahun lalu, itu tiap jam 4 sore itu mereka tuh udah ngumpul, gerbang dibuka mereka tertib. Cuma sapi tunjukin, wah mereka tepuk tangan tuh dikelilingin, mereka boleh ngelus. Ada beberapa bahkan bisa ikut mandiin. Itu dari sapi-sapi itu juga kayak udah happy jadi gitu. Kadang-kadang mereka nyapa gitu, wah pada tepuk tangan gitu. Anak-anak tuh pada sampai tahu nama-nama sapinya gitu kan. Dan nanti pas hariannya juga pasti penuh juga. Jadi ini udah seminggu lebih tiap hari jumpa fans kita, bagiin stiker sapinya, ya happy lah. Dan mereka ternyata dari sejak ini mereka tuh ikutan happy, dan juga mereka punya cita-cita untuk bisa berkurban juga. Kata mereka kan gue nanya-nanya, gimana mau kurban juga, mau sapi. Bahkan ada beberapa para peternak yang gue kunjungi, mereka tuh happy banget karena kalau dulu tuh kan sapi 1 ton tuh sapi presiden lah zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh semua orang bisa kok sapi ton api itu gitu. Dan para peternak happy, yang berkurbannya juga semangat untuk memberikan yang terbaik. Bahkan katanya ya teman-teman kita yang tadi baru dapat informasi, ada yang nonis aja ikutan berkurban banyak sekarang ya. Itu ya seru lah, insya Allah. Masa nonis aja itu, apalagi yang muslimnya harus lebih semangat lagi. Intinya lagi adalah semangat berkurban itu jangan sampai kalau berkali-kali dia ngomong, lu ngerokok tiap hari bisa ngisiin uang, nyicil motor bisa, HP masih bagus tetap nyicil lagi yang baru gitu. Yang itu yuk kita coba yuk, karena gue pernah ketemu anak kecil juga nabung sehari 10.000 dan setahun dia bisa ngumpulin 3 juta dia kumpulin sama 7 orang teman-temannya 21 juta kali 7 kan dia bisa beli sapi. Mereka SD kelas 4 kelas 5 gitu. Jadi kan wih hebat banget ya gitu. Jadi maksudnya semangat untuk beribadah itu emang harus dipaksakan sih. Tadi sempat bilang bahwa AA sebelum berkurban tuh selalu ditok dulu sama sapinya, itu bagaimana tuh? Ya jadi gini, hewan itu kan makhluk itu berkomunikasi. Gue tuh sampai beneran ngedatangin dokter ahli komunikasi dengan hewan gitu. Dan kalau kata dokternya juga, ya gak usah jadi dokter, gak usah menjadi ahli animal komunikator untuk bisa berkomunikasi. Intinya gini, kayak kita deh sama orang yang kita cintai, tanpa ngomong kita cuma lihat-lihatan, pandang-pandangan, kita udah tahu kok gue tuh sayang sama lo. Terus kita ya gitu gak mau kehilangan lo gitu, tanpa ngomong. Nah jadi bahasa itu tidak hanya bahasa verbal saja. Nah gue tuh selalu melakukan itu. Jangankan untuk hewan kurban, hewan-hewan semuanya juga gue sudah datang sama itu, belajar ngobrol, semua pecinta hewan pasti gitu. Dan ada komunikasi,
ada komunikasi kayak Mungkin. ya jawabnya nggak sampai Waalaikumsalam gitu juga, kecuali burung beo gue ya. Maksudnya jawabnya tuh ya dengan matanya, lenguhannya, kalau tapi gerak geriknya ya gitu, tiba-tiba netes air mata itu tuh sangat sering. Nah itu di talk yang gue lakukan tuh harus dijelasin, karena dulu yang si Grandong yang cerita, si dokternya bilang iya si Grandong itu katanya sangat cinta, mengabdi, tapi sampai akhir hidupnya dia bingung, lu cinta gue kenapa lu misahin gue tuh mama lu tuh mau selamanya juga, ayo gue suruh apa juga mau gitu, sampai nangis gue saat itu. Maksudnya kok segitunya ya. Jadi semenjak itu gue kalau itu tuh harus ada hak mereka kenapa dikurbankan, ada hak tahu mereka. Jadi bukan hanya kurban saja, misal ketika mau menyembeli untuk kita makan aja, maaf ya kamu gitu kita makan, dan ke satu-satunya itu dia ngomong, saudara-saudara kamu itu disepakati memang untuk jadi hewan ternak, untuk bisa disantap, dimanfaatkan oleh manusia. Tapi ketika diputuskan dan dipilih untuk dimuliakan menjadi hewan kurban, kamu tuh jadi ada nilai lebih. Itu tuh percaya nggak percaya, dia tuh yang ada ekspresinya gitu, yang gitu. Habis itu biasanya makan terus, dan gue ngomongin udah cukup, dagingnya udah banyak. Dia tuh jadi ada keinginan memberikan lebih, karena dia tahu ini untuk kebaikan dan lain-lain, dan itu nyata. Bahkan ada gue siangnya ngasih tahu tentang hikmah kurban itu, sorenya gue undang dokter udah sepuh, dokter Rajanti, beliau itu non muslim dan nggak tahu tentang hikmah itu. Dia komunikasi, dia bilang gini, dia bahagia dimuliakan. Dia kalimat yang gue ngomong di siang persis disampaikan sama si sapi ke dokternya, sampai kameramen gue ikut nangis. Jadi sampai kata dokternya nanya, beneran kamu siap? Dok udah gak usah ikut campur, kata sapi, kata pisang gini, kata saya ini dimuliakan, saya bahagia. Dia ngomong gitu. Dan tahun lalu si Wariso tuh galak banget ke gue doang, yang dia yang tunduk kok ke kiper itu, dia tuh ngajak main gitu, tunduk gitu, bahaya banget. Kok ke gue dia nunduk, nah kok kenapa gini, terus kata dia respect sama lu, dia tahu katanya gue yang memiliki tanda kutip dia pas mau dikurbankan tahun lalu persis. Biasanya dia kalau dikeluarkan tuh semangat, dia tiba-tiba gini, kayak tahu hari itu hari yang ditunggu-tunggu gitu istilahnya. Dia diem aja, terus dia bilang ya nggak apa-apa, yuk kita mandi dulu, nikmatin mataharinya. Dia senyum gitu, nggak berontak, nggak sama sekali. Terus semua orang foto dia diem aja senyum. Ketika itu kan gue selalu ngomong, kamu jangan berontak biar nggak sakit, pandang aku ada di samping kamu, itu ngomong dong. Pas itu dia tuh mandang gitu, kayak pas Grandong yang masuk ke balik sekarang, pandang mata dia ngeliat mata gue gitu, dari ini panik, tiba-tiba kosong gitu. Gue ngomong aja nangis karena Sama. karena buat gue hewan kurban itu bukan sekedar beli, transfer, datang, foto, lihat, bagi. Iya itu benar, tapi ketika ada rasa di dalamnya tuh sorry ya, gue rindu sama hewan kurban gue. Jadi gue nggak ngerti, kita ketemu lagi ya, selalu gabut aku nanti ya, selalu ngomong gitu. Jadi gue tuh selalu meluk dia, dan kalau malam-malam gue selalu datang ke kandangnya, ngobrol bentar lagi ya, malam takbiran selalu di kandang, ngobrol besok ya, sampai ketemu lagi nanti ya, seperti itu. Gue ngomong gitu, dan itu selalu kadang-kadang ada yang ngasih tangan, kayak ngasih, terus ada gelendotan, dan itu biasanya ajaib. Semua kelakuan sapinya tuh di hari-hari akhir ketika itu memberikan signal perpisahan. Makanya gue kalau ngomongin sapi-sapi itu aduh sudah. Nah tahun ini kayaknya sih yang akan nangis bayi bukan gue doang, para kiper gue tuh kemarin ngobrol sama dokternya udah nangis. Udah nangis mulu mereka. Makanya kayak tadi dibikinin video itu tuh kenangan buat mereka juga, mereka happy. Dan gue nanya ke mereka, ada bedanya nggak lu pelihara hewan biasa dengan hewan kurban? Kata mereka beda banget, karena ketika bersama-sama kita tuh kan ada perasaan ingin bersama mereka selamanya. Orang kita cinta itu seperti itu. Tapi mereka tuh sekarang tuh mengurus hewannya sepenuh cinta, sepenuh hati, tapi ada batas waktu. Kayak mau ketemu dengan orang yang maksudnya mau dieksekusi mati misalnya gitu. Nah itu tuh jadi ada batasan, lu tanggal segini akan berpisah. Untuk katanya galau banget. Jadi kalau tadi tanya galau kan gue galaunya berjamaah. Oh ini dan mereka tuh bisa, kan kita kulitnya bisa gue suka jadi karet,
karpetnya datang aja mereka nangis, bukan lagi ngelus-ngelus, sebegitu cintanya. Dan itu adalah bedanya kita berkurban, hanya berkurban dengan membakar rasa, karena dia merasa ini tuh hakikatnya seperti Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, anak yang dinanti, karena ketaatan harus pisah. Nah itu tuh mengorbankan yang sesuatu yang disayang, itu tuh yang itu yang berat. Dan kalau ada godaan, nggak sayang dikorbanin, sapinya bagus banget loh, sapinya nurut banget loh, gede banget, tahun depan aja gitu, selalu ada setiap tahun. Dan gue itu menurut gue itu godaan. Udah. Tapi lebih kan kayak namanya juga anak-anak juga yang ikut serta menamakan. Iya, melibatkan anak-anak juga untuk ikut memberikan nama. Karena jadi gini, pas ketika gue mencari hewan kurban, gue melibatkan istri, orang tua, mertua, anak-anak gue untuk ikut memilih. Yang gue bikin terharu ketika gue nelfon Jalu pilih yang mana nih, yang sapi Bali atau yang ini nih, atau yang yang si Niki atau si Bomber. Terus Jalu jawab itu yang mahal aja ya. Kok yang mahal? Kalau gue nanya, Jalu mau sepeda mana? Yang mahal aja. Cuma biasa anak-anak jawab gitu ya. Dan anak-anak gue itu biasa bertanya gitu, terserah ayah, gimana ayah. Tapi kalau untuk hewan kurban, yang mahal aja ya. Kenapa yang mahal? Dia nanya gitu. Ya kan baru ada sih, kualitasnya lebih bagus, kan ini buat ibadah ya, harus yang terbaik. Langsung aja, anak-anaknya bisa menyimpulkan itu karena mungkin dia melihat gue melakukan yang hal tersebut. Ya endingnya gue beli dua-duanya. Gitu, karena gue nggak bisa memilih ya itu. Jadi alhamdulillah anak gue sudah tahu esensi dari melakukan yang terbaik untuk hal ibadah seperti itu. Tapi untuk Jakinya sendiri mungkin belum ngerti ya, atau mungkin Jaki udah mulai mengerti juga. Dan justru kalau dari itu kecintaan tuh Jaki lebih ini lagi, dari mereka tuh biasakan ikut ngasih makan, ikut mandiin, ikut ngasih ngajak jalan-jalan. Dan biasanya nanti ketika penyembelihan mereka kita nangis juga karena mereka ada rasa juga sama si hewan kurban seperti itu. Nah, itu kalau boleh tahu dari Pak yang harusnya kurban itu total biaya yang dikeluarkan berapa? Gak ada kata biaya untuk ibadah. Itu jangankan nanya harga hewan kurban, nanya hewan-hewan yang lainnya juga, biaya makannya gitu nggak akan ada jawaban. Seperti halnya kalau ditanya, lu ngasih makan anak lu habis berapa? Nggak bisa jawab karena kita ngasih sepenuh hati aja, udah hitung-hitungan gitu. Kalau nggak gitu, mampu belajarnya, ongkos kita nganter dia sekolah, makan sarapan dia, biaya lahiran gitu. Menurut gue sih orang tua pada umumnya karena tidak melakukan itu, dan itu juga gue lakukan pada anak-anak gue dan mertua ini adalah orang-orang gue, terutama hewan kurban. Untuk penyalurannya itu penyembelihannya akankah kan lebarannya di Bandung gitu ya? Kayak ada nggak hewan kurban yang 4 tadi itu dibawa juga ke Bandung? Iya, ada di Bandung, kan ada satu dipersembahkan untuk mama di Bandung, itu buat di Bandung. Nah kalau di sini juga, ini kemarin satu sapi aja alhamdulillah hampir satu desa kayaknya dapat, karena alhamdulillah saking gedenya. Kenapa gue selalu pengen mencari hewan sapi terbaik itu, dan salah satunya adalah yang besar supaya kebahagiaannya banyak. Dan pas besar gini tuh kadang di luar ekspektasi, kan kita hitung kira-kira segini itu beneran gini, kok nggak habis-habis sampai sore, nggak habis-habis itu. Ya kan ya keajaiban atau apa sih begini, kok nggak habis-habis? Iya nih Pak, kok nggak habis-habis ya? Terus ya kebagian banyak banget, dan itu tuh bikin bahagia gitu. Dan ya udah, jadi semakin banyak akan semakin luas lagi, dan mudah-mudahan di tahun depan akan ada peningkatan lagi. Bahkan yang kurban tuh mudah-mudahan tidak hanya gue, tapi sudah semua karyawan gue dan lain-lain. Ini sampai sekarang anak kecil masih ngantri di depan rumah. Nggak ada. Nggak ada. Ya ini kita jam 4 penuhnya tuh jam 4. Jam 4 itu saatnya buka gerbang. Kau udah gitu mereka ya udah jumpa friend, sapi-sapinya satu-satu mereka manggil Condro Simo, Janoko gitu. Mereka ya itu penuh banget sampai ke jalan. Tapi mereka berkala sendiri kan? Ya, mereka udah 2 tahun ini udah tahu sendiri, dan mereka happy dan tidak sebatas melihat, dan mereka sudah ada cita-cita gue harus bisa beli itu juga gitu. Dan banyak laporan para orang tua, Mas Irfan makasih ya, jadi banyak anak-anak kecil udah mulai menabung. Itu tuh tujuan kenapa gue mau membuat konten ini. Walaupun ada orang tetap aja ya netizen, wah itu mah pria, terserah, yang penting dengan gue ini banyak orang terbantu, para peternak
kemudian banyak orang yang terbuka untuk melakukan kurban, begitu banyaknya, sudahlah. Tapi kurban untuk sendiri nggak sih, kan maksudnya ini jadi tempat wisata anak-anak gitu ya, maksudnya jadi tempat mainnya mereka gitu, jadi mereka nggak perlu ke kebun binatang. Oh, kalau tempat ini sih memang gue juga di tahun ini sudah dedikasikan untuk membuka beberapa sekolah sudah datang sini, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tapi itu by perjanjian, maksudnya ada janjian dulu harinya berapa orang dan lain-lain. Jadi ada dikasih pertunjukan jalu jaki, boneka, melihat apiari, berinteraksi dengan hewan, dapat ilmu tentang proses pembuatan sesuatu, tentang media dan lain-lain. Gimana anak-anaknya, dan ya alhamdulillah sih ini udah jadi salah satu sumber pusat ilmu. Kalau apiari disebut sebagai salah satu perpustakaan hidup, ya alhamdulillah tidak hanya apiari, semuanya juga sudah menjadi bagian dari pendidikan. Bahkan ada beberapa video gue itu di beberapa sekolah diputar untuk sebagai sumber ilmu, karena kan gue kalau bikin konten tuh detail banget mengenai fakta-fakta dan yang lain. Bahkan di salah satu pegawai gue di Jepang salah satu boneka jalu jaki itu menjadi salah satu materi di sekolah-sekolah juga. Jadi ya alhamdulillah lah. Jadi gue bikin konten itu tidak sebatas bikin-bikinan saja, tapi ya mengedukasi banyak orang, alhamdulillah. Tapi tadi kan dipungut biaya nggak sih buat anak-anak yang nonton? Itu kan kalau nonton ini sapi, iya, enggak lah, yang ada juga mereka dikasih kaos, dikasih segala macam, bahkan nanti pas kurbannya juga dikasih bagian itunya juga, dagingnya juga gitu. Masa diambil biaya dibilang? Tadi kan bikin Enggak, seru-seru aja orang tahun sekali ini. Bahkan di tahun lalu kan kita bikin klip juga tuh, gembala sapi beranjal jaki. Anak-anak itu dilibatkan, kan kita mau syuting. Hari ini anak-anak penuh, ya udah dilibatin, mereka wah bisa banget gitu, dilibatin. Jadi nggak terganggu sama sekali. Tahun sekali bikin mereka bahagia, happy gitu. Jadi ya insya Allah jadi doa buat semuanya. Hari ini tadi kan bikin video klip juga yang melibatkan anak-anak dan sapi-sapi yang akan disembelih gitu. Kenapa sih akhirnya bikin konten ini? Apakah itu tadi sempat untuk mengingat? Ya itu tadi udah dijelasin, itu untuk penyemangat untuk para peternak, memori juga buat para keeper, dan juga buat sapinya juga, buat pemilik sapi yang sebelumnya juga. Jadi ya udah, ya bikin kenang-kenangan lah gitu kan. Kita ditinggal seseorang, kalau ada fotonya juga ada videonya, jadi terkenang-kenang. Apalagi kita tahu hari H perpisahannya itu kapan. Ya udah, gue lakukan pengabadian itu salah satunya dan itu. Untuk nama-nama sapi itu sendiri ya, itu memang dari pada saat beli atau ada bawaan dari merekanya juga, kayak Janoko, Condor, semua itu bawaan dari sana semua, dari yang pemiliknya. Karena rata-rata sapi yang gue ambil itu adalah sapi-sapi yang berjiwa tuh. Ya maksudnya kita ada bisa sapi, ribuan sapi depan mata bisa, tapi ada kalau kita piaranya dengan diajak ngobrol itu beda. Mereka tuh ada rasa juga, berasa banget. Nah itu ada nama, pasti ada komunikasi. Ini kita lihat sapinya yuk. ayo. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.